3달 전에 나는 전자발찌가 뭔지도 잘. 너는 내가 무도실무원 대행하는 거 어떻게 생각해? 전자발찌 현상. 그렇지. 여기 뭐 있어요, 정도 씨? 방범창이 없어. 불리한 증거가 될 수 있으며 변호사를 선임할 권리가 있습니다. 늦잖아요. Film ini berjudul Officer Black Belt. Di awal film, kita diperlihatkan suasana pagi hari di sebuah kamar, di mana seorang pemuda terbangun dari tidurnya. Pemuda ini bernama Lee Jung-do. Setelah bangun, dia melakukan rutinitas pagi dengan push-up, karena hal yang paling disukainya adalah berolahraga dan juga bermain game e-sport. Jung-do ini selalu memenangkan kejuaraan, di mana cabang olahraga yang paling dikuasainya. Dia mempunyai prestasi, yaitu menyandang sabuk hitam judo dan juga 3 sabuk hitam taekwondo dan juga kendo. Setelah selesai latihan, dia terlihat akan pergi bermain game FPS online bersama ketiga temannya. Dan Jung-do ini selalu menjadi andalan teman-temannya. Ketika bermain ketiga temannya sudah kalah, namun mereka berhasil memenangkannya karena adanya Jung-do. Tiba-tiba, saat sedang asik, Jung-do mendapatkan telepon dari sang ayah. Ayahnya adalah pemilik kedai ayam kecil, dan Jung-do membantu ayahnya dengan menjadi kurir makanan di kedai tersebut. Para pelanggan sangat menyukai Jung-do karena dia adalah sosok pemuda yang baik serta ramah. Ketika akan pulang, Jung-do melihat ada beberapa orang yang sedang berkelahi, di mana salah satunya adalah petugas kepolisian yang sedang melawan preman. Polisi ini berhasil meringkus preman tersebut. Namun ternyata preman tersebut melakukan perlawanan balik dengan pecahan botol kaca. Namun untungnya petugas ini memakai seragam anti peluru. Jung-do pun turun dari sepedanya dan berteriak agar orang ini berhenti menyerang polisi tersebut. Tentu hal ini membuatnya marah dan ingin menyerang Jung-do. Tentu Jung-do dengan mudahnya dapat mengalahkan orang ini. Jung-do melihat pria ini memakai gelang elektronik pada kakinya. Jung-do menolong polisi sehingga dia mendapatkan piagam penghargaan sebagai warga pemberani. Dari Balai Permasyarakatan Kota Seoul, terlihat di sini ada seorang yang ingin berbicara dengan Jung-do. Pria ini bernama Pak Sun-ming. Dia adalah divisi pengawasan elektronik. Dia ingin berbicara dengan Jung-do karena ingin menjelaskan bahwa ada sekitar 5.000 orang yang memakai gelang elektronik di seluruh Korea. Pemakai gelang ini adalah pelaku tindak kekerasan dan kejahatan serta pembunuhan. Banyak dari mereka yang mengulangi perbuatannya. Setelah bebas dari penjara, tugas para pengawas di divisi ini adalah mengawasi orang-orang 24 jam sehari. Melalui gelang pelacak pada kakinya, polisi yang Jung-do tolong semalam adalah petugas bela diri, di mana mereka akan merespon cepat ke lokasi untuk melindungi warga. Dengan merespon cepat menuju lokasi. Tapi semua ini ada kendalanya, karena tidak semua petugas ahli dalam bela diri, termasuk Pak Sumin. Setiap kali ada panggilan, Pak Sumin biasanya didampingi petugas bela diri untuk ke lokasi. Pak Sumin bertanya tentang pekerjaan Jung-do dan juga menjelaskan pekerjaan serta kegiatan kesehariannya. Polisi yang ditolong Jung-do mengatakan bahwa Jung-do ahli dalam bela diri. Tentu Jung-do mengakui bahwa dia memiliki sabuk hitam di 3 cabang olahraga, yaitu judo, kendo, serta taekwondo. Pak Sumin ingin meminta tolong. Dia menjelaskan, dalam divisi mereka terdapat 3 petugas yang ahli dalam bela diri, di mana mereka ini bekerja dalam 3 shift. Tapi karena salah satunya adalah yang Jung-do tolong dan sedang cedera, maka mereka semuanya akan bekerja penuh tanpa istirahat dalam 5 minggu ke depan. Pak Sumin menginginkan Jung-do untuk bekerja sementara pada divisinya hingga 5 minggu ke depan sampai petugas itu sembuh. Jung-do tidak yakin bahwa dia bisa melakukan pekerjaan tersebut karena selama ini dia hanya melakukan pekerjaan yang dia senangi. Pak Sumin mencoba membujuknya agar Jung-do dapat memikirkannya terlebih dahulu karena pekerjaan ini sangatlah membanggakan dan penuh tantangan, di mana Jung-do dapat merasakan banyak hal. Jung-do pun mencoba meminta pendapat kepada ketiga temannya, di mana temannya ini adalah seorang penulis, seorang pilot drone, dan mereka semua mendukung Jung-do. Mereka berpendapat bahwa Jung-do harus mencobanya. Setelah meminta pendapat temannya, kemudian Jung-do juga meminta pendapat sang ayah. Ayahnya pun mengatakan bahwa Jung-do
harus mencobanya, karena semua ini akan mendatangkan pengalaman baru untuknya. Ayahnya dapat menjaga kedai mereka dengan baik dan meminta tidak memikirkannya. Jungdo pun memutuskan datang ke kantor lapas di kota Seoul. Tentu Pak Sumin menyambut dengan gembira. Dia pun mengenalkan Jungdo kepada anggota yang lainnya. Selama polisi Ju dirawat, Jungdo lah yang akan menggantikannya. Dan petugas senior akan mengajarkan kepada Jungdo bagaimana cara memakai program komputer di divisi ini. Rekannya ini bernama Won. Dia pun menjelaskan tentang isi dalam program ini, di mana setiap icon dan lokasi warna biru adalah orang yang mereka awasi. Dia juga menjelaskan bahwa banyak tipe penjahat yang telah bebas ini. Jungdo diperlihatkan profil lengkapnya dengan mengklik satu icon. Jika warna panah berubah menjadi kuning, berarti daya pada gelang kakinya sudah 30%. Tentu, itu harus segera diisi. Jika para target ini menolak ataupun berulah, mereka akan bergerak ke lokasi. Jungdo pun ada di depan komputer. Dia nampak mengawasi ikon-ikon berwarna biru. Tidak terasa, waktu berjalan 3 jam. Tapi belum terjadi apa-apa. Namun, ada satu ikon yang berubah menjadi warna kuning. Jungdo pun melihat profilnya. Dan residivis ini bernama Hao, berumur 20 tahun. Jungdo menelponnya, tapi orang ini mengira bahwa Jungdo hanya pengantar makanan. Dia pun menutup teleponnya. Jungdo pun berusaha menelpon kembali dan menyuruhnya mengisi daya baterai pada gelang kakinya. Orang ini justru memanggil Jungdo dan menutup kembali teleponnya. Dan saat telepon ketiga, dia mematikan HP-nya. Jungdo menghadap Pak Sumin dan memberitahukan bahwa baterai milik Hao sudah 30% dan dia terus menutup teleponnya. Ternyata, pria ini baru dibebaskan 3 bulan yang lalu. Mereka pun bergerak menuju ke sana. Jungdo dibekali dengan peralatan dan baju anti peluru. Kamera juga ada di rompinya, serta alat setrum. Karena Jungdo masih baru, dia bertanya apakah alat ini dapat digunakannya. Pak Sumin menjawab, jika keadaan darurat, dia bisa memakainya. Mereka pun sampai di apartemen residivis ini. Jungdo melihat pria ini berusaha mencopot teralis besi agar dapat keluar dan melarikan diri kapanpun. Pak Sumin akan ke atas untuk melihat keadaan. Dan Jungdo berada di sana untuk berjaga karena dia yakin pria ini akan melarikan diri melalui jendela. Di kamar, pria ini sedang menyiksa seorang gadis. Pak Sumin berusaha mengetuk pintu dan dia mendengar suara wanita ada di dalam. Pria yang ada di dalam terdengar marah dan memaki Pak Sumin. Dia pun menyuruhnya pergi. Karena takut, Pak Sumin terus mengetuk pintu dengan keras. Tiba-tiba gadis itu membuka pintu dan hal ini membuat Hao melompat dari jendela. Jungdo yang sudah bersiap di bawah menyapanya. Tentu pria ini langsung menyerang Jungdo. Namun itu hanya berlangsung sebentar. Karena Jungdo merasa senang dapat memakai alat setrumnya. Jungdo pun mengeluarkan borgolnya. Pak Sumin turun ke bawah dan membacakan hak dari tersangka. Nampak Jungdo sangat antusias mendengarnya dan dia pun tersenyum. Keesokan harinya, kembali Jungdo melihat ada ikon merah. Residivis ini berada pada area taman bermain. Pak Sumin dan Jungdo pun bergegas untuk pergi ke sana. Residivis ini tahu dan dia berusaha melarikan diri. Tentu Jungdo langsung mengejarnya dan pria ini tertangkap. Namun, pria ini memancing kemarahan Jungdo. Pak Sumin berusaha menahannya dan meminta petugas polisi datang untuk menjemput residivis ini. Kinerja Jungdo sangat baik. Hal ini membuat Pak Sumin ingin mentraktinya. Namun Jungdo berpamitan karena dia sudah ada janji untuk bermain game bersama temannya. Dia pun justru menawarkan apakah Pak Sumin mau menraktir ketiga temannya juga. Tentu Pak Sumin tertawa dan menyetujuinya. Jungdo pun menelpon ketiga temannya untuk datang. Mereka pun terlihat gembira. Di tempat makan, Jungdo memperkenalkan ketiga temannya. Pak Sumin meminta mereka untuk memakan makanan sepuasnya. Temannya pun tanpa malu langsung menyebutkan semua menu yang dia sukai. Mereka pun saling menuang soju dan melanjutkan dengan bercerita tentang banyak hal. Pak Sumin bercerita, ketika dia muda, dia mengalami sebuah kecelakaan. Yang menolongnya saat itu adalah seorang polisi. Semenjak kejadian itu, Pak Sumin bercita-cita ingin menjadi polisi. Walaupun dia tidak bisa berlari mengejar penjahat karena efek dari kecelakaan tersebut. Ternyata, cita-citanya tercapai dengan bergabung pada divisinya saat ini. Dia ingin para penjahat ini tidak membuat kegaduhan kembali setelah mereka bebas dari penjara. Dan sehingga dunia ini
merasa aman. Sejak saat makan bersama ini, mereka akan menganggap Pak Sumin sebagai kakak mereka. Dua petugas di kantor melihat ada pemakai gelang yang dayanya sudah 30%. Tersangka ini bernama Dowong. HP-nya mati dan tidak bisa dihubungi. Pak Sumin mendapatkan telepon di mana satu orang residivis telah menghilang. Dan petugas lain juga mengabarkan bahwa ada residivis yang tidak dapat dihubungi. Mereka pun kekurangan tenaga untuk menghadapi kasus yang bersamaan. Pak Sumin mengatakan dia ada di dekat lokasi tersangka. Residivis ini adalah pelaku pembunuhan dan baru bebas dari penjara. Mungkin dia masih mempunyai dendam dengan orang di dekat lokasi. Teman Jungdo pun memberikan mobilnya agar mereka lebih cepat sampai di lokasi. Setelah sampai, Pak Sumin meminta teman-teman Jungdo berada di dalam mobil saja karena lokasi tentu sangat berbahaya. Jungdo dan Pak Sumin pun turun dari mobil dan melihat gelang kaki yang sudah terputus. Karena area ini cukup luas, Jungdo pun memerintahkan salah satu temannya yang merupakan pilot drone untuk membantu mencari dengan drone-nya. Usahanya membuahkan hasil di mana lokasi orang ini terekam. Jungdo akan melakukan pengejaran dan akan berkomunikasi dengan Pak Sumin. Melalui earphone, Jungdo melakukan tugasnya dengan dipandu oleh Pak Suming. Dia nampak menelusuri lorong-lorong dan melompati atap rumah. Jungdo sedikit kewalahan dalam menangkap residivis ini. Namun akhirnya, Jungdo dapat menemukannya. Nampak tersangka sedang marah-marah di depan sebuah pagar. Dia pun memaki-maki seseorang. Jungdo memperkenalkan diri pada pemilik rumah. Ini membuat residivis ini marah dan menyerang Jungdo. Dengan menggunakan pisau, Jungdo pun terpaksa membantingnya hingga dia pun terkapar. Jungdo memberitahu kepada Pak Suming untuk menuju ke lokasinya. Tiba-tiba, residivis ini kembali bangun. Dia pun meletakkan pisau di dirinya sendiri dan mengancam akan menusukkan pisau ke perutnya. Pak Suming memberikan pengarahan untuk Jungdo. Jungdo membujuknya dan bertanya kenapa dia melakukan hal ini. Dan dia mengaku bahwa sebenarnya dia ingin hidup normal kembali. Tapi teman-temannya terus mengejeknya. Temannya mengejek karena gelang kaki yang dipakainya. Jungdo menjelaskan dia tidak boleh menyerah begitu saja karena dia sudah menjalani hukuman selama 20 tahun. Dan jangan menyanyikan dengan hal seperti ini. Residivis ini pun akhirnya luluh. Dia menurunkan pisaunya dan juga menangis. Setelah tugasnya usai, Jungdo pulang ke rumahnya. Nampak sang ayah telah menunggunya. Jungdo menceritakan bahwa atasannya sangat baik kepadanya. Ayahnya pun tersenyum senang. Saat itu, TV sedang menyiarkan akan ada tahanan yang bebas bernama Janggi. Orang ini pelaku kejahatan SS dan korbannya sebanyak 15 orang. Tentu hal ini sangat membahayakan. Walaupun sudah menjalani hukuman, dia bisa melakukannya lagi. Kepala lapas pun mengadakan rapat. Karena hal ini tentu memerlukan kerja tim yang berat pada divisi pengawasan. Karena mereka ini selalu kekurangan orang. Ditambah lagi, ada residivis baru yang mempunyai potensi bahaya. Ini juga disebabkan anggaran mereka yang sangat kurang. Kepala akan berusaha mencari tambahan dana pada kementerian pusat. Sore itu Jungdo datang ke salon langganannya. Dia melihat ada orang mencurigakan yang keluar dari salon tersebut. Dia terlihat memakai gelang kaki. Dia menyapa pemilik salon dan mengatakan ingin memotong rambutnya dan diwarnai hitam kembali. Setelah selesai, Jungdo bertemu pria ini kembali yang sedang makan di sebuah kedai. Saat ingin membayar, dia memegang tangan pelayan terlalu lama. Ini tentu membuat Jungdo menjadi curiga. Dia pun kembali ke kantornya. Nampak semua rekannya memuji penampilan barunya. Jungdo bergegas melihat profil orang yang dia temui tadi. Ternyata orang ini adalah pelaku kejahatan SS yang baru bebas. Nampak orang itu bergerak dan Jungdo menceritakan apa yang dia lihat tentang pelaku. Pak Sungmin mencoba meneleponnya, justru jawabannya mengejutkan. Dia ingin malam ini bermain sesukanya. Tentu mereka pun bergerak menuju lokasi restoran dan bertanya pada pelayan wanita yang ditemui Jungdo tadi. Gadis itu berkata bahwa orang itu mengundangnya ke rumah karena dia sedang berulang tahun. Tentu gadis ini menolaknya. Mereka pun memutuskan untuk bergerak terpisah. Mereka mencarinya ke salon dan karyawati yang sedang sendirian di toko. Tiba-tiba Jungdo
teringat oleh bibi salon langganannya, dia segera berlari kencang. Seperti dugaannya, residivis ini memasuki salon itu dan mengunci pintunya. Ketika bibi bertanya, dia malah tersenyum jahat serta menyerang bibi. Tentu, bibi berusaha mempertahankan diri. Jungdo akhirnya sampai di salon tersebut. Namun salon itu dalam keadaan terkunci. Jungdo menggunakan bagian belakang senter untuk memecahkan kaca. Jungdo lalu masuk dan mengejar pria tersebut hingga membuatnya pingsan. Jungdo kemudian memasang borgol dan Jungdo mendatangi bibi mencoba untuk menenangkannya. Tentu, bibi sangat berterima kasih kepada Jungdo. Keesokan harinya sang ayah membuatkan Jungdo sarapan. Bibi datang ke kedai mereka dan mengucapkan terima kasih. Ayahnya sangat bangga dan memuji Jungdo. Terlihat manajer, pengawas berkumpul. Ternyata kantor pusat akan menambahkan 2 pengawas lagi. Tentu, ini untuk mengawasi residivis yang baru bebas, yaitu Janggi. Kabar baiknya, kementerian menyetujui anggaran untuk merekrut 2 orang petugas baru. Mereka akan bekerja keras dan mengawasi Janggi. Rapat pun selesai, dan Jungdo sudah ada di luar. Dia ingin berbicara kepada Pak Sungmin. Jungdo berkata, kalau diizinkan dia ingin terus bekerja pada divisi ini. Tentu, Pak Sungmin sangat senang mendengarnya. Pak Sungmin mengatakan bahwa 10 hari lagi akan ada narapidana yang bebas. Jungdo akan bertugas sebagai pengawas orang ini. Jungdo dengan senang hati bersedia untuk masuk ke dalam tim Pak Sungmin. Dia pun diberikan sebuah jaket baru sebagai tanda bahwa dia resmi menjadi karyawan kontrak pada divisi mereka. Tibalah hari di mana Janggi dibebaskan. Dia akan memakai gelang elektronik selama 10 tahun. Tim segera bersiap untuk memasangkan gelang kepadanya. Pak Sungmin dan Jungdo masuk ke dalam. Disinilah kita melihat sosok Janggi. Mereka memasangkan gelang dan membacakan aturan selama dia memakainya. Jungdo memperhatikan Janggi. Terlihat Janggi ini adalah orang yang kasar. Pak Sungmin memberikan ponsel pribadi dan pemasangan gelang selesai. Petugas kepolisian pun mengantarkan Janggi menuju ke rumahnya. Namun di sana, sudah banyak warga yang berkumpul dan memprotes akan dibebaskannya Janggi. Warga melemparinya dengan telur. Bahkan ada yang naik ke atas mobil tersebut. Tentu masyarakat ini merasa resah harus berdampingan hidup dengan seorang residivis. Janggi pun dibawa masuk ke dalam rumah dengan pengawalan yang ketat. Terlihat malam harinya, petugas patroli lebih intens untuk berjaga di area ini. Ada seseorang yang mendatangi rumah Janggi. Orang ini ternyata seorang gangster kenalannya di dalam penjara. Dia datang untuk memberikan hadiah berupa jaket. Janggi pun mengajaknya merokok di atas balkon. Orang ini memberitahukan agar Janggi tidak cemas, karena gelang pada kakinya tidak akan berpindah jika dia ada di gedung yang sama. Ternyata, di balik kedatangannya, dia akan memberikan pekerjaan kepada Janggi, dan Janggi pun setuju. Jungdo terus mengawasi Janggi di depan komputer. Tiba-tiba ikon menunjukkan pergerakan. Jungdo meminta izin untuk mengikuti Janggi. Pak Sungmin menyetujuinya dengan tetap berkomunikasi melalui earphone. Jungdo mengikuti Janggi menggunakan taksi. Janggi terlihat masuk ke dalam pusat perbelanjaan. Karena terlalu ramai, Jungdo kehilangan jejaknya. Pak Sungmin memerintahkan Jungdo untuk pergi ke bawah. Ternyata Janggi menemui seseorang yang berada dalam mobil. Orang dalam mobil ini bernama Minu, seorang broker yang memproduksi video SS. Dia menjualnya di situs gelap. Dia menginginkan Janggi untuk memproduksi video dengan durasi 10 menit. Dari situ, Janggi akan mendapatkan uang sebesar 10 juta won. Seseorang akan membantunya dalam mencari artis wanita dan juga membantu merekamnya. Janggi pun langsung menyetujuinya. Jungdo terlihat di parkiran tersebut, namun tidak menemukan apa-apa. Dia curiga dengan salah satu mobil yang berkaca gelap. Jungdo pun mengingat plat mobil tersebut untuk berjaga-jaga, lalu dia pergi. Bos Minwoo mengatakan pada anak buahnya untuk mengurus Jungdo. Jungdo menemui Pak Sungmin untuk melaporkannya. Pak Sungmin pun menelepon Janggi, dan dia menjawab bahwa dia belum terbiasa dalam memakai HP. Dia sedang berjalan-jalan keluar rumah dan makan gimbap di pertokoan. Jungdo mengecek kebenarannya, dan ternyata Janggi memang sedang memakan gimbap. Mereka pun kembali ke kantor, karena mereka tidak mungkin dapat mengawasi Janggi setiap saat. Tiba-tiba, Pak Jo yang ditolong Jungdo datang. Dia mengucapkan terima kasih dan memberikan Jungdo hadiah berupa sarung tangan taktis. Siapa tahu suatu saat Jungdo akan memerlukannya. Hari itu masih pagi, di mana ada seorang gadis kecil
yang akan berangkat ke sekolah. Dia melihat ada seekor anak anjing yang terikat pada tiang. Dia mendekatinya dan ingin melepaskannya. Namun tiba-tiba dia diculik oleh seseorang. Seorang bos ternyata juga menemui Hao, orang yang dihajar Jungdo waktu itu. Dia menawari Hao pekerjaan, dan para penjahat yang dikumpulkan ini memulai rencana mereka. Bos Jung menyewa apartemen yang bertempat satu gedung dengan tempat tinggal Janggi. Hal ini agar tidak terdeteksi ketika melakukan kegiatan. Mereka para penjahat mengecek tempat tersebut. Ternyata mereka juga sudah menemukan aktris wanita. Bos pun sudah membayarkan DP kepada Janggi. Sementara Hao digunakan untuk memancing petugas. Pak Jo melihat gelang milik Hao mati. Dia pun segera menelponnya. Tapi Hao mematikan HP-nya. Pak Jo pun melaporkan kepada Pak Sungmin. Ternyata Hao ada di kawasan Songgrin. Pak Sungmin menelepon Jungdo, yang ternyata dia juga sedang mengawasi Janggi, di mana Janggi ini sedang memotong rambutnya. Pak Sungmin ingin mengejar Hao dan memastikan keberadaannya. Jungdo pun kini harus mengawasi Janggi sendirian. Tentu ini tak masalah bagi Jungdo. Jungdo pun terus melakukan pengawasannya. Malam itu pun hujan mulai turun dan Jungdo mengikuti Janggi yang tiba-tiba masuk ke dalam gedung. Namun tempat ini bukan apartemennya. Jungdo pun memutuskan untuk masuk dan memeriksanya. Ternyata Janggi menjebak Jungdo dan mengunci pintunya dari luar. Nampak dari belakang gedung muncul sekelompok gangster. Jungdo memakai sarung tangan taktisnya. Dia melawan para gangster dengan semua benda di sekitarnya. Nampak para gangster ini kesusahan dalam melawan Jungdo. Sesekali Jungdo ini tertangkap dan dipukuli. Namun Jungdo terus melawan sambil mencoba melarikan diri. Jungdo berhasil melawan dan mengalahkan semua gangster. Sementara itu, mobil Pak Sumin memasuki tempat Hao berada. Itu adalah pabrik daur ulang sampah. Mereka masuk dan mengecek lebih dalam. Mereka mendengar ada teriakan dari dalam. Ada wanita yang meminta tolong. Mereka pun segera berlari ke arah suara tersebut. Ternyata itu adalah jebakan Hao, di mana dia menggunakan rekaman suara wanita. Dan ada sekelompok gangster juga di sana. Pak Jo menyarankan mereka untuk kabur dari kejaran para gangster. Pak Jo pun bertarung melawan para gangster. Dia berteriak agar Pak Sumin pergi dari sana. Sayangnya, Pak Sumin tertangkap oleh Hao dan dia pun dipukuli. Pak Jo berusaha untuk menolong. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Pak Jo disergap dari arah belakang dan lebih banyak lagi orang yang datang memukulnya. Pak Jo tidak berdaya karena disetrum oleh mereka. Jungdo yang sudah berhasil kabur mencoba menghubungi Pak Sumin, tapi tidak dapat terhubung. Dia mencoba mengecek tablet, namun layarnya sudah rusak. Jungdo segera keluar menuju apartemen Janggi. Sementara di gedung baru, orang ini sudah memakai topeng plastik dan bersiap membuat video. Jungdo tiba di sana dan mengamati keadaan sekitar. Dia melihat jejak air dan juga payung yang dipakai Janggi. Jungdo pun memukul pintu itu dengan keras. Kedua orang di dalam pun segera berhenti. Jungdo berlari ke area belakang, tapi tempat itu sudah dipasang teralis besi. Jungdo berusaha menariknya. Seorang tetangga pun bertanya, "Ada apa sebenarnya?" Jungdo meminta orang itu untuk memanggil polisi hingga Jungdo bisa menarik teralis besi tersebut. Dia menendang kaca untuk masuk ke dalam. Ketika dia masuk, dia diserang oleh Janggi. Walaupun kelelahan, Jungdo tetap berusaha melawannya. Jungdo pun ditusuk oleh Bos Yun. Jungdo dihajar oleh dua orang ini. Jungdo belum menyerah. Dia berusaha hingga berhasil membuat lawannya pingsan. Gadis kecil ini menangis melihat ada orang yang ingin menolongnya. Namun, tiba-tiba Janggi bangkit dan mendorong Jungdo. Polisi pun datang dan terdengar sirine. Mereka pun berencana untuk pergi. Janggi terlihat marah dan Yun pun memilih melarikan diri sendirian dari sana. Karena Janggi membabi buta menyerang Jungdo hingga tidak sadar bahwa polisi sudah datang. Polisi pun melumpuhkan Janggi dengan pistol listriknya. Namun Janggi masih dapat berdiri dan menyerang petugas. Janggi pun berhasil lolos karena gadis kecil ini ketakutan. Dan petugas segera memanggil ambulan. Petugas pun bertanya, "Siapakah Jungdo?" Dan Jungdo menjelaskan bahwa dia petugas dari divisi pengawasan. Jungdo pun dibawa ke rumah sakit karena terluka parah. Ayahnya datang dengan panik. Ibu manajer juga meminta maaf atas kejadian yang menimpa Jungdo. Ayahnya pun masuk ke dalam ruangan. Dia marah karena keadaan Jungdo. Jungdo sadar dan meminta ayahnya untuk tidak marah-marah. Jungdo bertanya
apakah Janggi berhasil ditangkap. Namun sayangnya Janggi berhasil kabur dan memutuskan gelang kakinya. Sekarang, Janggi dalam daftar pencarian. Sedangkan gadis kecil yang diculik itu selamat. Jungdo menanyakan kabar Pak Sungming, dan Pak Sungming pun sedang menjalani operasi. Namun kabar duka disampaikan oleh ibu manajer, di mana Pak Jo tidak berhasil selamat, dia meninggal di tempat kejadian perkara. Tentu, Jungdo sangat sedih mendengar hal ini. Dia tidak dapat menahan air matanya. Para petinggi datang untuk memberikan penghormatan terhadap Jungdo. Jungdo kembali menerima penghargaan sebagai warga pemberani. Setelah acara selesai, ada seorang wanita yang mengaku bahwa dia adalah bibi dari gadis kecil. Dia sangat berterima kasih kepada Jungdo. Dia memberikan hadiah dan juga surat dari Minju. Gadis ini sangat berterima kasih karena Jungdo dia bisa bertemu lagi dengan ayah ibunya. Minju mengalami trauma, namun karena Jungdo, dia kembali bersemangat. Jungdo pun menjenguk Pak Sungming di rumah sakit. Ketiga temannya sudah berada di sana. Untunglah keadaan Pak Sungming semakin membaik. Jungdo menyampaikan kekhawatirannya karena Janggi belum tertangkap. Pak Sungming memintanya untuk bersabar dan menyerahkan kepada pihak polisi. Orang ini memang sangat licin dan juga licik. Keempat sahabat ini berkumpul. Mereka merencanakan sesuatu, walaupun hanya sebagai warga sipil, mereka dapat membantu. Jungdo berkata saat mengejar Janggi. Dia melihat ada mobil dengan kaca hitam semua, dan Jungdo menghafal plat mobilnya. Kakak Yohan adalah ahli IT. Dia memintanya untuk mencari tahu tentang mobil itu. Jungdo meminta temannya menyiapkan semua peralatan untuknya. Yohan segera meminta tolong pada kakaknya. Dengan gampang, sang kakak mendapatkan siapa pemilik mobil ini dan juga alamatnya. Kakaknya memberikan USB kepada sang adik untuk dipasangkan ke komputer milik penjahat tersebut. Dia akan mengendalikan dari jauh. Sementara yang lain membeli alat taktis dan rompi pelindung. Untuk Jungdo, mereka berempat sampai di sebuah komplek apartemen, dan apartemen ini hanya dapat dibuka dari dalam. Ketika seorang penghuni keluar, mereka buru-buru masuk ke dalam. Mereka sampai di sebuah kamar. Yohan membuka kotak peralatan yang disiapkan. Dia mempelajari cara ini dari WTB. Sayangnya itu gagal dan membuat alarm pun berbunyi. Orang ini pun keluar dan mengecek. Saat itu dia melihat wajah Jungdo dan ingin kabur ke dalam, namun tidak berhasil. Dia berhasil diikat dan dipukulin. Yohan pun segera memasang USB pemberian kakaknya ke komputer orang ini. Jungdo segera bekerja mengecek komputer itu. Saat diperiksa, isinya sungguh mengejutkan. Tentu, tentang hal berupa kejahatan. Ini membuat Yohan tidak tahan dan melaporkannya kepada Jungdo. Jungdo sangat emosi. Dia pun menendang dan meminta pistol setrum. Orang ini adalah broker yang meminta kejahatan SS. Broker yang meminta Janggi untuk merekam. Jungdo bertanya, di manakah Janggi? Orang ini justru memprovokasi Jungdo. Membuat Jungdo marah, tapi dia tahan karena teman-temannya. Alat setrum itu masih mengenai matanya. Temannya mempunyai ide. Dia membuat orang ini melihat matanya sendiri dan berkata, jika dia tidak segera dibawa ke rumah sakit, matanya akan buta. Karena ancaman ini, dia pun ketakutan. Dia berkata, ada kartu yang terhubung ke rekening gelapnya. Janggi memakai rekening tersebut dan menautkan pada ponselnya. Ada notifikasi setiap kali berubah posisinya. Dia pun berteriak untuk segera dipanggilkan ambulan. Jungdo pun menelepon polisi dan berkata, ada pelaku pembuatan video SS. Mereka pun kembali ke rumah Jungdo dan berdiskusi. Dari HP tersangka, mereka menandai area yang dikunjungi Janggi. Kemungkinan ada penginapan di sekitar sini. Dan malam itu, mereka akan bergerak untuk mencari melalui drone. Mereka dalam perjalanan menuju lokasi, dan akhirnya mereka sampai di area itu. Mereka mengeluarkan peralatan. Jungdo juga memasang sarung tangan taktis. Temannya mulai menaikkan drone-nya dan yang lainnya menyiapkan panggilan grup aktif. Jika ada masalah, mereka harus saling memberitahu. Mereka pun berpencar. Johan akan mengawasi melalui drone-nya. Mereka mencari informasi di setiap penginapan sambil menunjukkan foto Janggi. Akhirnya, Yun menemukan salah satu penginapan yang mencurigakan. Dia memberitahu teman-temannya, ada banyak sepatu dan juga piring di luar. Dia meminta Jungdo dan Gang segera ke lokasi tersebut. Jungdo segera masuk dan mendengar para gangster ini bicara di dalam.
Jungdo memberitahu temannya untuk menunggu di mobil. Biarkan drone Johan yang akan mengamati dari atas. Jungdo masuk dan berteriak agar pemilik penginapan jangan keluar. Para gangster pun keluar. Mereka geram melihat kedatangan Jungdo. Mereka pun saling melawan. Jungdo menggunakan alat seadanya untuk menghajar mereka. Ada salah satu yang akan menusuk Jungdo, tapi tidak mempan. Mereka pun berlarian kabur, termasuk Janggi. Johan pun mengawasi arah Janggi dari drone-nya. Jungdo pun mengejarnya. Namun siapa sangka, Janggi menunggu Jungdo dan ingin menyelesaikannya. Mereka pun terlibat berkelahian, hingga mereka saling kelelahan. Jungdo pun terkena pukulan. Johan yang melihatnya, mengarahkan drone-nya ke mata Janggi hingga terluka parah. Jungdo pun mempunyai kesempatan untuk memukuli Janggi. Jungdo menendang perut Janggi hingga dia pingsan. Akhirnya, Janggi pun dapat ditangkap dan Jungdo dan ketiga temannya mendapatkan penghargaan sebagai warga pemberani. Bahkan kali ini dari Presiden. Pak Sumin dan ayah Jungdo sangat bangga melihat ahli ini. Presiden memuji Jungdo dan gadis kecil pun datang untuk memberikan bunga kepada Jungdo. Jungdo pun diangkat sebagai pegawai resmi pada divisi pengawasan dan film pun berakhir.